puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat melakukan presentasi secara online pada hari ini. Sebelumnya, terima kasih kepada Pak Toto selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak 2 yang sudah memberikan waktu kepada kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ayudita, yang kedua ada Meisya, yang ketiga ada Hera, keempat ada Imelda, yang kelima ada Irma, keenam ada Isnaini, ketujuh ada Prita Marcella, Reni, Riani, Sarah, Wahyu, dan Zulfi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama. Definisi autisme. Definisi autisme adalah kelainan neuropsikiatrik yang menyebabkan kurangnya kemampuan berinteraksi sosial dan komunikasi, minat yang terbatas, perilaku tidak wajar, dan adanya gerakan stereotipik di mana kelainan ini muncul sebelum anak berusia 3 tahun. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa autisme adalah gangguan perkembangan pervasif atau kualitatif pada komunikasi verbal dan nonverbal, aktivitas imajinatif, dan interaksi sosial timbal balik berupa kegagalan mengembangkan hubungan antar pribadi, umur 30 bulan, hambatan dalam pembicaraan, perkembangan bahasa, fenomena ritualistik dan konvulsif, serta penarikan diri dan kehilangan kontak dengan realitas. Etiologi autisme. Penyebab autisme diantaranya 1. Genetik 80% untuk kembar monozigot dan 20% untuk kembar dizigot, terutama pada keluarga anak autistik. Abnormalitas kognitif dan kemampuan berbicara. Yang kedua, kelainan kromosom sindrom X yang mudah pecah atau fragil. Yang ketiga, neurokimia, katekolamin, serotonin, dopamin, belum pasti. Yang keempat, cedera otak, kerentanan utama apasia, defisit pengaktifan retikulum, keadaan tidak menguntungkan antara faktor psikogenetik dan perkembangan syaraf, perubahan struktur cerebellum, lesi hipokampus otak depan. Yang kelima, penyakit otak organik dengan adanya gangguan komunikasi dan gangguan sensori serta kejang epilepsi. Yang keenam, lingkungan terutama sikap orang tua dan kepribadian anak. Patofisiologi autisme. Gejala autisme diakibatkan oleh perubahan terkait pematangan berbagai sistem otak. Mekanismenya dapat dibagi menjadi 2 bidang, patofisiologi struktur otak dan proses yang berhubungan dengan autisme dan hubungan neuropsikologis antara struktur otak dan perilaku. Beberapa bukti menunjukkan disfungsi sinaptik sebagai penyebab autisme. Beberapa mutasi langka dapat menyebabkan autisme dengan mengganggu beberapa jalur sinaptik, seperti jalur yang terlibat dalam adesi sel, semua teratogen, agen penyebab cacat lahir, yang diketahui terkait dengan resiko autisme tampaknya bekerja selama 8 minggu pertama sejak pembuahan. Dan meskipun hal ini tidak mengecualikan kemungkinan bahwa autisme dapat dimulai atau terpengaruh di kemudian hari, terdapat kemungkinan yang kuat bukti bahwa autisme mungkin sangat awal dalam perkembangannya. Selanjutnya, manifestasi klinis.
Yang pertama, penarikan diri, kemampuan komunikasi verbal, berbicara, dan nonverbal yang tidak atau kurang berkembang. Mereka tidak tuli karena dapat menirukan lagu-lagu dan istilah yang didengarnya, serta kurangnya sosialisasi mempersulit estimasi potensi intelektual, kelainan pola bicara, gangguan kemampuan mempertahankan percakapan, permainan sosial abnormal, tidak adanya empati, dan ketidakmampuan berteman. Yang selanjutnya, gerakan tubuh stereotipik, kebutuhan kesamaan yang mencolok, minat yang sempit, keasikan dengan bagian-bagian tubuh. Anak biasa duduk pada waktu lama, sibuk pada tangannya, menatap pada objek. Kesibukannya dengan objek berlanjut dan mencolok saat dewasa di mana anak terjanggang dengan objek mekanik. Selanjutnya, perilaku ritualistik dan konvulsif tercermin pada kebutuhan anak untuk memelihara lingkungan yang tetap, tidak menyukai perubahan. Anak menjadi terikat dan tidak bisa dipisahkan dari suatu objek dan dapat diramalkan. Selanjutnya, ledakan marah menyertai gangguan secara rutin. Kontak mata. Selanjutnya, kontak mata minimal atau tidak ada, kemudian pengamatan visual terhadap gerakan jari dan tangan, pengunyahan benda, dan menggosok permukaan menunjukkan penguatan kesadaran dan sensitivitas terhadap rangsangan, sedangkan hilangnya respon terhadap nyeri dan kurangnya respon terkejut terhadap suara keras yang mendadak menunjukkan menurunnya sensitivitas pada rangsangan lain. Kemudian keterbatasan kognitif pada tipe defisit pemrosesan kognitif tampak pada emosional, kemudian menunjukkan ekolalia, mengulangi suatu ungkapan atau kata secara tepat saat berbicara, pembalikan kata ganti pronominal, puisi yang tidak berujung pangkal, bentuk bahasa aneh lainnya berbentuk menonjol. Anak umumnya mampu untuk berbicara pada sekitar umur yang biasa. Kehilangan kecakapan pada umur 2 tahun. Inteligasi dengan uji psikolog konvensional termasuk dalam retardasi secara fungsional. Sikap dan gerakan yang tidak biasa seperti pengapakan tangan dan mengedipkan mata, wajah yang menyeringai, melompat, berjalan-jalan, berjingkat-jingkat. Kemudian selanjutnya ciri-ciri autisme. Yang pertama, defisit keteraturan verbal, kemudian obstruksi memori rutin dan pertukaran verbal timbal balik, kemudian kekurangan teori berpikir atau defisit pemahaman yang dirasakan atau dipikirkan orang lain. Yang kedua, menurut Baron dan Cohen 1994, ciri utama anak autisme yaitu interaksi sosial dan perkembangan sosial yang abnormal, kemudian tidak terjadi perkembangan komunikasi yang normal, kemudian minat serta perilakunya terbatas, terpaku, diulang-ulang, tidak fleksibel, dan tidak imajinatif. Selanjutnya, komplikasi autisme yaitu autisme yang tidak diobati dapat menimbulkan beberapa komplikasi berikut. Yang pertama, sensitif dan marah pada lampu yang terang, suara berisik, atau tidak dapat merespon panas, dingin, atau nyeri. Kemudian, kejang pada penderita autisme dengan epilepsi, karena epilepsi sering terjadi pada penderita autisme. Kemudian, masalah pada pencernaan, kemudian gangguan tidur. Selanjutnya, pengobatan autisme. Orang tua perlu menyesuaikan diri dengan keadaan anaknya. Anak autis memerlukan penanganan multidisiplin
yaitu terapi edukasi, terapi perilaku, terapi bicara, terapi okupasi, sensori integrasi, auditory integration training atau AIT, terapi keluarga dan obat sehingga memerlukan kerjasama yang baik antara orang tua, keluarga, dan dokter. Pendekatan terapeutik dapat dilakukan untuk menangani anak autis, tapi keberhasilannya terbatas. Pada terapi perilaku dengan pemanfaatan keadaan yang terjadi dapat meningkatkan kemahiran berbicara. Perilaku destruktif dan agresif dapat diubah dengan manajemen perilaku, latihan, dan pendidikan dengan menggunakan pendidikan operant conditioning, yaitu dukungan positif, hadiah, dan hukuman dukungan negatif, merupakan metode untuk mengatasi cacat, mengembangkan keterampilan sosial dan keterampilan praktis. Kesabaran diperlukan karena kemajuan pada anak autis lambat neuroleptik dapat digunakan untuk menangani perilaku kecelakaan diri sendiri yang mengarah pada agresif, stereotipik, dan menarik diri dari pergaulan sosial. Kemudian selanjutnya terapi autisme. Yang pertama ada fisioterapi atau terapi fisik. Yang kedua play exercise atau terapi bermain. Yang ketiga terapi okupasi. Keempat terapi musik. Kelima terapi bicara. Keenam terapi kemampuan sosial. Ketujuh terapi sensori. Kedelapan applied behavior analysis. Baik, di sini ada asuhan keperawatan anak dengan diagnosa medis autisme. Identitas pasien bernama Ananda B. Tanggal lahir 23 Juni 2016, jenis kelamin laki-laki. Sumber data dari keluarga, rujukan tidak ada. Selanjutnya ada identitas orang tua atau keluarga, nama Nyonya H, pendidikan diploma, pekerjaan guru, agama Islam, suku Jawa, golongan darah tidak diketahui, alamat Sukoharjo. Selanjutnya ada keluhan utama. Anak terkadang sering mengamuk, menangis, merusak barang, dan membenturkan kepalanya ke tembok. Selanjutnya, riwayat penyakit sekarang. Anak N datang ke RS Jiwa bersama ibunya Nyonya A dengan keluhan anak sering mengamuk, membenturkan kepala ke tembok, melempari orang dengan barang, bahkan menggigit orang lain. Nyonya A juga mengeluh anaknya sulit melakukan kontak mata saat diajak berkomunikasi. Bahkan komunikasi anak cenderung tidak jelas dan tidak bisa merangkai kata-kata. Nyonya A mengatakan anak sensitif dan selalu menghindar terhadap cahaya terang dan bising kencang, serta anak memiliki kebiasaan aneh seperti tersenyum sendiri dan mengayunkan kaki saat duduk. Nyonya A berspekulasi mungkin anaknya memiliki gangguan autisme. Karena saat masih bayi, Nyonya A sempat menyadari bahwa anaknya menunjukkan perkembangan yang berbeda, seperti tidak menoleh saat dipanggil, tidak ada kontak mata, bahkan selalu mengulangi perkataan yang sama. Namun, Nyonya A denial dan tidak mengkonsultasikan ke dokter. Setelah berusia 5 tahun, Ananda N menunjukkan perilaku yang agresif dan Nyonya A sedikit khawatir. Ia membawa anak A ke rumah sakit. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik. BB 18 kilo, panjang badan atau tinggi badan 125 cm, dan LK 17,4 cm. Selanjutnya ada riwayat kesehatan, riwayat penyakit lahir, tidak ada, pernah dirawat tidak, kapan, tidak dirawat di rumah sakit,
pernah dioperasi tidak, jenis operasi tidak ada, masih dalam pengobatan tidak. Selanjutnya riwayat penyakit keluarga tidak ada, ketergantungan terhadap tidak ada, riwayat alergi tidak, reaksi tidak ada. Selanjutnya riwayat psikososial dan spiritual. A. Status psikologis, anak kandung ya, penelantaran fisik atau mental tidak, penurunan prestasi sekolah tidak, gangguan tumbuh kembang ya, kekerasan fisik ya, sering mengamuk, menangis, merusak barang, dan membenturkan kepala ke tembok. Bila terdapat masalah psikologis, pasien dikonsultasikan ke psikiater atau psikolog melalui DPJP. Selanjutnya status sosial, saudara kandung, tinggal bersama orang tua, pendidikan saat ini sekolah dasar, spiritual kegiatan keagamaan yang biasa dilakukan untuk usia 6 tahun tidak mengikuti. Selanjutnya, kebutuhan komunikasi dan edukasi. Edukasi yang diberikan kepada keluarga atau hubungan dengan pasien, orang tua pasien. Bicara, gejala gangguan bicara. Kapan gejala awal saat masih bayi, ibu pasien menyadari ada ketidaknormalan bahasa sehari-hari bahasa Indonesia. Perlu penerjemah tidak, bahasa isyarat tidak. Hambatan edukasi untuk anak lebih dari 6 tahun, cara edukasi yang disukai untuk anak lebih 6 tahun. Tidak ada hambatan. Ada hambatan pada audio, visual, gambar, dan membaca. Juga terjadi cemas, pendengaran, emosi, hilang memori, kesulitan bicara, motorik buruk, kognitif, masalah penglihatan, secara fisiologis tidak mampu belajar. Kebutuhan edukasi, pengobatan atau tindakan, bersedia untuk dikunjungi, ya, keluarga dan kerabat. Status gizi anak, berat badan 18 kg, berat badan normal anak 14-24 kg, tinggi badan atau panjang badan 125 cm, tinggi badan atau panjang badan ideal anak 100-119 cm. Diet saat ini tidak ada, porsi makanan yang dihabiskan setengah porsi, alergi makanan, tidak ada alergi makanan. Selanjutnya pemeriksaan fisik, tanda-tanda vital, keadaan umum kompos mentis dengan nilai GCS 15, suhu 36,4 derajat, nadi 112 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, dengan saturasi oksigen 97%. Selanjutnya pemeriksaan umum, kepala normal, rambut berwarna hitam, mata normal, konjungtiva pucat tidak, hiperemi, sekret, pupil isokor, dan terdapat refleks cahaya. Selanjutnya THT, telinga bersih dan simetris, hidung bersih, tidak ada sekresi, seputum nasi berada di tengah, tenggorokan mukosa lembab, tidak ada karies, tidak ada pembesaran tonsil, lidah bersih, bibir lembab, pembesaran kelenjar tidak ada, dengan toraks simetris, bentuk dada normosis, pulmo atau suara nafas vesikuler, abdomen, tidak ada nyeri tekan, peristaltik normal, turgor kulit cukup. Selanjutnya ekstremitas, akral teraba hangat, tidak ada udem, kulit berwarna kuning langsat, tekstur halus. Genitalia eksterna, bank uretra normal, keadaan skrotum, permukaan kulit halus, tidak ada benjolan,
keadaan glans penis normal. Selanjutnya anus, bentuk pantat berbentuk lingkaran atau O, lipatan gluteal simetris, letak lubang anus, bagian tengah pantat posterior dan peritoneum, refleks anal normal. Yang selanjutnya, ada tingkat pengembangan anak saat ini. Untuk motorik halus, semua kebutuhan dasar pasien tergantung pada orang tua. Motorik kasar, anak belum bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan umurnya. Personal sosial, anak tidak bisa mengendalikan emosi dan sering mengamuk. Bahasa, anak tidak bisa merangkai kata-kata dan tidak jelas. Untuk terapi medis, pada tanggal 29.05.2024, haloperidol 0,5 mg per hari termasuk golongan obat keras. Dan tanggal 30.05.2024 terapi bicara, tanggal 01.06.2024 terapi sensori, fungsi farmakologi, autisme perilaku mencederai diri sendiri untuk meningkatkan keterampilan berbicara untuk melatih sensori anak. Yang selanjutnya, ada pemeriksaan penunjang atau pertanyaan. Anak memiliki perilaku yang tidak biasa atau berulang. Iya. Kesulitan melakukan kontak mata. Iya. Anak berinteraksi dengan orang lain dan berbagi cerita. Iya. Anak merespon ketika seseorang mencoba untuk mendapatkan perhatian mereka. Iya. Anak, apakah nada suara anak datar? Iya. Anak sensitif terhadap cahaya, kebisingan, atau suhu? Iya. Anak memiliki gangguan tidur atau pencernaan? Tidak. Anak cenderung kesal atau marah? Iya. Selanjutnya, analisa data. Nama pasien Ananda B, umur 5 tahun, ruang Mawar, dari tanggal Rabu 29 Mei 2024. Yang diagnosa pertama, data fokus DS, keluarga pasien mengatakan anak sering mengamuk, membenturkan kepalanya ke tembok, melempari orang dengan barang, bahkan menggigit orang lain. DO, 1. Anak tampak agresif. 2. Emosi anak tidak stabil. 3. Anak tampak gelisah. 4. Perilaku destruktif terhadap diri sendiri dan orang lain. 5. Anak sering tantrum. Etiologi, perilaku kekerasan, problem atau masalah, ketidakmampuan mengendalikan dorongan marah. Diagnosa, perilaku kekerasan berhubungan dengan ketidakmampuan mengendalikan dorongan marah, ditandai dengan melukai diri sendiri atau orang lain. Diagnosa yang kedua, DS, keluarga pasien mengatakan anak sulit melakukan kontak mata saat diajak komunikasi. Yang kedua, keluarga pasien mengatakan komunikasi anak sulit, cenderung tidak jelas dan tidak bisa merangkai kata-kata. DO, anak tidak ada kontak mata. 2. Anak sulit merangkai kata-kata. Etiologi, gangguan komunikasi verbal, problem, gangguan neuromuskuler. Diagnosa keperawatan, gangguan komunikasi verbal berkaitan dengan gangguan neuromuskuler, ditandai dengan anak tidak ada kontak mata dan sulit merangkai kata-kata. Diagnosa ketiga, DS, keluarga pasien mengatakan anak tidak menoleh saat dipanggil. Yang kedua, keluarga pasien mengatakan anak selalu mengulangi perkataan yang sama. DO, anak tampak lesu. Yang kedua, kontak mata terbatas. Etiologi, gangguan tumbuh kembang, problem atau masalah, defisiensi stimulus. Diagnosa, gangguan tumbuh kembang berkaitan dengan defisiensi stimulus, ditandai dengan kontak mata terbatas. Selanjutnya, prioritas masalah. 1. D0132, perilaku kekerasan berkaitan dengan ketidakmampuan mengendalikan dorongan marah, ditandai dengan melukai diri sendiri atau orang lain. 2. D0119, gangguan komunikasi verbal berkaitan dengan gangguan neuromuskuler, ditandai dengan anak tidak ada kontak mata dan sulit merangkai kata-kata. 3. D0106, gangguan tumbuh kembang berkaitan
defisiensi stimulus ditandai dengan kontak mata terbatas. Selanjutnya ada rencana keperawatan. Nama pasien Ananda B, umur 5 tahun, ruang Mawar, hari dan tanggal Rabu 29 bulan 5 2024. Diagnosa perilaku kekerasan, ketidakmampuan mengendalikan dorongan marah, ditandai dengan melukai diri sendiri atau orang lain. Tujuan, setelah dilakukan perawatan selama 3x24 jam diharapkan kontrol diri. L090976. 1. Perilaku menyerang menurun. 2. Perilaku melukai diri sendiri atau orang lain menurun. 3. Yang kedua, perilaku melukai diri sendiri atau orang lain menurun. 3. Perilaku agresif atau amuk menurun. Intervensi manajemen pengendalian marah L092990. Observasi yang pertama, identifikasi penyebab atau pemicu kemarahan. 2. Identifikasi harapan. Yang kedua, identifikasi harapan perilaku terhadap ekspresi kemarahan. Ketiga, monitor potensi agresi tidak konstruktif dan lakukan tindakan sebelum agresif. Yang keempat, monitor kemajuan dengan membuat data jika perlu. Terapeutik. Yang pertama, gunakan pendekatan yang senang atau meyakinkan. Yang kedua, fasilitasi mengapresiasikan marah sesuai adaptif. Yang ketiga, cegah kerusakan fisik. Yang kerusakan fisik akibat ekspresi marah, misalnya menggunakan senjata. Yang selanjutnya, cegah aktivitas pemicu agresi, misalnya meninjau tas, mondar-mandir, berolahraga berlebihan. Yang selanjutnya, lakukan kontrol eksternal, misalnya penegakan time out dan sekresi jika marah. Edukasi. Yang pertama, jelaskan makna fungsi marah, frustasi, dan respon marah. Yang kedua, anjurkan meminta bantuan perawat atau keluarga selama ketegangan meningkat. Yang ketiga, anjarkan strategi untuk mencegah ekspresi marah maladatif. Yang selanjutnya, ajarkan metode untuk memodulasi pengalaman emosi yang kuat, misalnya latihan asertif, teknik relaksasi, jurnal, aktivitas penyaluran. Selanjutnya, kolaborasi. Yang pertama, kolaborasi pemberian obat jika perlu. Yang selanjutnya, gangguan komunikasi verbal berhubungan dengan gangguan neuromuskuler, ditandai dengan anak tidak ada kontak mata dan sulit merangkai kata-kata. Setelah dilakukan perawatan selama 3x24 jam, diharapkan komunikasi verbal meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama, kemampuan berbicara meningkat. Yang kedua, kontak mata meningkat. Yang ketiga, respon perilaku membaik. Keempat, pemahaman komunikasi membaik. Selanjutnya, promosi komunikasi defisit bicara. Observasi. Yang pertama, monitor kecepatan, tekanan komunitas, volume, dan diksi bicara. Selanjutnya, identifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi. Terapeutik. Yang pertama, gunakan metode komunikasi alternatif, misalnya menulis papan komunikasi dengan gambar dan huruf isyarat, tangan, dan komputer. Yang selanjutnya, lakukan terapi bicara. Selanjutnya ada kolaborasi.
Yang pertama, kolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi biomedis. Yang selanjutnya, gangguan tumbuh kembang berhubungan dengan defisiensi stimulus ditandai dengan kontak mata terbatas. Setelah dilakukan perawatan 3 kali 24 jam, diharapkan status perkembangan membaik dengan kriteria hasil. Yang pertama, perilaku sesuai usia meningkat. Yang kedua, respon sosial meningkat. Yang ketiga, kontrak mata meningkat. Keempat, kemarahan menurun. Kelima, efek membaik. Observasi yang pertama, identifikasi kebutuhan khusus anak dan kemampuan adaptasi anak. Terapeutik dukungan anak mengekspresikan perasaan secara positif. Selanjutnya, dukung anak berinteraksi dengan anak lain. Edukasi yang pertama, jelaskan nama-nama benda objek yang ada di lingkungan sekitar. Ajarkan terapi ABET behavior analisis. Ajarkan terapi bermain. Kolaborasi yang pertama, rujuk untuk konseling. Catatan perkembangan. Diagnosa keperawatan 1. Perilaku kekerasan berkaitan dengan ketidakmampuan mengendalikan dorongan marah, ditandai melukai diri sendiri atau orang lain. 2. Gangguan komunikasi verbal berkaitan dengan gangguan neuromuskuler, ditandai dengan anak tidak ada kontak mata dan sulit merangkai kata-kata. 3. Gangguan tumbuh kembang berkaitan dengan defisiensi stimulus, ditandai dengan kontak mata terbatas. Hari, tanggal, jam 29.05.2024, jam 8 sampai jam 14.00 WIB. Implementasi, mengidentifikasi penyebab atau pemicu kemarahan, mengidentifikasi harapan perilaku terhadap ekspresi kemarahan, mengidentifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi, mengidentifikasi kebutuhan khusus anak dan kemampuan adaptasi anak, menggunakan pendekatan yang senang atau meyakinkan, menggunakan metode komunikasi alternatif, misalnya menulis papan komunikasi dengan gambar dan huruf isyarat tangan dan komputer, mendukung anak mengekspresikan perasaan secara positif, menjelaskan makna fungsi marah, frustasi, dan respon marah, menganjurkan berbicara perlahan, menjelaskan nama-nama benda, objek yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedua, tanggal 30 bulan 5 2024, jam 8 sampai jam 2. 1. Memonitor potensi agresi tidak konstruktif dan lakukan tindakan sebelum agresif. Monitor kecepatan tekanan, kuantitas, volume, dan diksi bicara. Memfasilitasi mengekspresikan marah sesuai adaptif. Mencegah kerusakan fisik akibat ekspresi marah, misalnya menggunakan senjata. Melakukan terapi bicara. Mendukung anak berinteraksi dengan anak lain. Mengajarkan strategi untuk mencegah ekspresi marah maladaptif. Mengajarkan pasien dan keluarga proses kognitif, anatomis, dan fisiologis yang berhubungan dengan kemampuan berbicara. Mengkolaborasi dengan dokter untuk pemberian terapi biomedis. Selanjutnya, tanggal 31 bulan 5 2024, jam 8 sampai jam 2, memonitor kemajuan dengan membuat data jika perlu, mendukung menerapkan strategi pengendalian marah dan ekspresi amarah adaptif, memberikan penguatan atas keberhasilan penerapan strategi pengendalian marah, mengajarkan metode untuk memodulasi pengalaman emosi yang kuat, misalnya latihan asertif, teknik relaksasi, jurnal aktivitas penyaluran energi, mengajarkan terapi bicara, menjelaskan nama-nama benda objek yang ada di lingkungan sekitar, mengajarkan terapi ABA, Applied Behavior Analysis. Selanjutnya, evaluasi.
S. Keluarga pasien mengatakan anak sering mengamuk, membenturkan kepala ke tembok, melempari orang dengan barang, bahkan menggigit orang lain. Keluarga pasien mengatakan anak sulit melakukan kontak mata saat diajak berkomunikasi dan komunikasi anak sulit, cenderung tidak jelas dan tidak bisa merangkai kata-kata. Keluarga pasien mengatakan anak tidak menoleh saat dipanggil dan anak selalu mengulangi perkataan yang sama. Objektif. Selanjutnya objektif. Anak tampak agresif, gelisah, dan tantrum. Anak tampak tidak ada kontak mata dan sulit merangkai kata-kata. Anak tampak lesu dan kontak mata terbatas. Nadi 112 kali per menit. Suhu 36,4 derajat Celcius. RR 22 kali per menit. SpO2 97%. Masalah belum teratasi. P. Lanjutkan intervensi. S. Subjektif. Keluarga pasien mengatakan anak masih sering mengamuk dan tantrum, anak masih melempari orang lain dengan barang. Keluarga pasien mengatakan anak mengalihkan kontak mata saat diajak berkomunikasi dan masih sulit merangkai kata-kata. Keluarga pasien mengatakan anak tidak menoleh saat dipanggil dan masih mengulangi kata-kata yang sama. Kedua, objektif. Anak masih tampak agresif, gelisah, dan tantrum. Anak masih tampak mengalihkan pandangan dan anak sulit merangkai kata-kata. Anak masih tampak lesu dan kontak mata terbatas. A. Masalah belum teratasi. P. Lanjutkan intervensi. Objektif. Keluarga pasien mengatakan anak masih tantrum, anak sudah tidak membenturkan kepala ke tembok. Keluarga pasien mengatakan anak sudah mulai bisa melakukan kontak mata saat diajarkan komunikasi walaupun hanya sebentar dan anak masih sulit merangkai kata-kata. Keluarga pasien mengatakan terkadang anak menoleh saat dipanggil dan masih mengulangi kata-kata yang sama. Objektif. Anak tampak agresif tetapi sudah mendingan. Anak tampak sudah bisa melakukan kontak mata saat diajak berkomunikasi dan anak sulit merangkai kata-kata. Anak tampak lebih membaik dan kontak mata masih terbatas. A. Masalah teratasi sebagian. B. Pertahankan intervensi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.